Sungguh miris ketiga pelaku ternyata tidak saling mengenal hanya karena memiliki tujuan jahat yang sama, yaitu balas dendam pada EF yang menolak cinta mereka. Ketiganya lalu dengan tega melakukan kejahatan sadis. Lalu apa sebenarnya yang membuat manusia kini semakin berani dan secara spontan berlaku keji? Berikut laporan khas redaksi. Hingga kini warga masih tidak habis pikir mengapa remaja dan pemuda ini bisa dengan tega menghabisi nyawa EP dengan sadis. Parahnya lagi, para tersangka seperti sudah menyiapkan rencana matang, membawa peralatan masing-masing untuk menyiksa korban, mulai dari garpu untuk menyakiti wajah hingga cangkul yang akhirnya merenggut nyawa gadis cantik ini. Ironinya, dari olah TKP terungkap, ketiga pelaku ternyata tidak saling mengenal. Walau begitu, mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama jatuh cinta pada sosok gadis cantik pekerja pabrik plastik ini. Ketiganya pun sudah sama-sama menyatakan isi hati, namun hanya satu pria yang beruntung bisa direspon EP, yaitu RAL. Tapi rupanya RAL tidak hanya puas menjadi kekasih, ia berniat untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Lantaran ditolak, api cintanya akhirnya berubah jadi dendam kesumat. Saat keluar kamar korban dalam keadaan marah, RAL bertemu dengan RA dan IH. Saat itulah ketiga pria yang tidak mengenal ini sadar punya kesamaan. Sama-sama jatuh cinta pada korban, sama-sama dendam lantaran ditolak. Dan akhirnya punya tujuan yang sama, yaitu membalas dendam dengan cara yang keji. RA lah yang dengan penuh emosi merencanakan pembunuhan lantaran kesal. Tidak hanya ditolak cintanya, pria beristri ini sering diejek. RA jugalah yang memperkosa EF dengan dibantu oleh IH, sementara RAL keluar untuk mencari cangkul. Setelah ketiganya puas menganiaya dan mempermainkan korban, RA lalu secara keji menghabisi EP dengan cangkul. Mereka bertiga ini tidak saling mengenal, ya. Tidak saling mengenal tapi dalam satu lingkungan. Motifnya di antara mereka bertiga ini ada ketertarikan secara seksual terhadap korban ini. Sering mengejek di antara para korban ini, ya. Jadi ada motif seksual sehingga terjadi pemerkosaan dan motifnya sakit hati. Cara sadis yang digunakan para pelaku membuat masyarakat menginginkan ketiganya dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Namun, usia pelaku yang kebanyakan masih di bawah umur akan jadi pertimbangan. Itu karena ini adalah suatu yang sangat sadis, kita harus cari tahu juga apakah memang pelaku anak ini memang termasuk dalam dia yang mempunyai otak, ataupun dia hanya diiming-imingi atau dibujuk rayu oleh orang dewasa ini untuk melakukan hal tersebut kan. Kini hanya tinggal penyesalan yang tersisa, baik keluarga korban maupun pelaku. Hanya karena tidak mampu menerima perasaan ditolak dan sakit hati. Lantaran merasa berhak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, emosi akhirnya memuncak dan berujung pada tindakan keji. Yang juga disesalkan adalah lingkungan padat tempat kejadian yang seharusnya bisa jadi benteng, baik saat kejadian terjadi maupun mengingatkan korban, agar hati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang dekat yang sebenarnya bisa berubah jadi penjahat yang sama sekali tidak punya pri kemanusiaan. Tim Liputan, Trans 7.